Cilacap terkini, sambutan lengkap Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman saat silaturahmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Lusur Cilacap. Haji Ahmad Solihin Amin LC dari Pesugihan Aliyah yang saya hormati, ada sahabat kami anggota DPRD Kabupaten Cilacap di dunia. Sama saya yakin ya keluarga besar PKK sangat tidak asing dengan beliau. Beliau sekarang diberikan amanah untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Yang paling kami nitip dulu pokok-pokoknya atau aspirasinya optimalkan mungkin selain infrastruktur hubungannya dengan pendidikan. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Kemudian yang saya hormati dari Dewan Pendidikan ini juga ada Pak Di, Pak Tulus, dan semuanya keluarga besar Dinas Pendidikan, ada Korwil, Pak Supri, terus ada PGRI, Pak Sudarmono, dan semuanya saja keluarga besar Dinas Pendidikan sampai dengan ke tingkat Korwil yang ada di sekolah-sekolah baik SD dan SMP dan PAUD, semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini kita bisa dipertemukan di Pendopo Wijaya Kusuma dalam rangkaian acara silaturahmi halal bihalal keluarga besar Dinas Pendidikan, yang kita berharap dan berdoa Allah SWT memberikan limpahan keberkahan untuk kita semuanya. Amin, amin, amin. Yang selanjutnya, yang pertama kami memulai masih pada momentum bulan Syawal. Kami atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Beriring doa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kami sekali lagi memohon maaf lahir dan batin setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu semuanya apabila dalam pergaulan setahun kemarin, kalau secara jabatan baru kurang lebih hampir 2 bulan, tetapi ada momentum proses yang kemarin menyita perhatian kita bersama, yaitu proses pilkada, yang tentunya mungkin karena kita berbeda pandangan, karena kita berbeda pilihan, mungkin di situ kadang-kadang yang ngerasani saya, ngerasani wakil saya, atau mungkin saling ngerasani di hubungan orang yang nomor dia, orang yang nomor dia, pada akhirnya dari debat yang mungkin jadi saling menyalahkan, saling mengunggulkan, yang mungkin itu menjadi penyakit hati kita, dan pada akhirnya mungkin itu menjadi sebuah penilaian kita bertindak laku prasangka yang salah. Sehingga sekali lagi pada kesempatan ini mari kita leburkan, karena lebaran itu kan kita leburkan dan kita luberkan hati kita untuk menerima maaf. Yang paling susah itu bukan masalah memohon maaf, yang paling susah itu memaafkan, ya. Ya termasuk anak PNS, anak ini orang dukung Mas Santun, ya maafkanlah, gitu. Saya sering menyampaikan, saya nyalon itu saya anak seorang guru, istri saya anak seorang guru PAUD, ibu saya masih jadi pengurus aktif di PAUD, istri saya anak seorang guru, istri saya dulu kalau ketemu teman, jangan-jangan ini kayak orang keluarga besar pendidikan, orang dukung Mas Samsul, kayaknya ya kebangetan gitu. Tapi saya memahami dinamika itulah demokrasi dan politik. Sekali lagi, tidak ada salah di dalam demokrasi, itu proses. Sebenarnya tidak ada saling memaafkan. Cuma mungkin karena beda pandangan itu menjadi penyakit hati. Disitulah kita kesempatan lebaran ini untuk meluberkan hati kita, melamakan hati kita untuk saling meminta maaf dan saling memaafkan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara, sekali lagi di hadapan seluruh keluarga besar Dinas PKK, saya memohon maaf lahir dan batin. Saya ikhlas dengan tulusnya. Saya insya Allah sudah move on, ya, sudah move on dari proses pilkada kemarin. Ya artinya mungkin saya punya buku primbon, buku saku, siapa mendukung siapa, gitu kan, gitu. Tapi itu kuncinya, ya bukunya masih ada.
kuncinya juga masih ada. Tetapi Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Dinas Pendidikan, buku ini dan kuncinya bakal bisa hilang kalau Bapak Ibu semuanya membantu Mas Samsul dengan Mbak Ami untuk mengimplementasikan visi misi. Kalau terus Bapak Ibu semuanya berbalik arah mendukung visi misi kami, terus kemudian tadi ada konsep prinsip kerja becus dan tadak, Bapak Ibu semuanya menunjukkan profesional, catatan primbon saya akan hilang dengan sendirinya. Jadi itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri, kan ya? Kalau Bapak Ibu sendiri juga nggak move on, ya sudah, ya siap-siap ya buku primbonnya terbuka gitu. Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Dinas PDANK yang saya hormati semua, termasuk saya cucu. Jadi ada Bu Murni kemarin bersama ke Paten, nanti alhamdulillah sekarang Gerindra sedang mau bersama-sama kita, kan ya. Pak Presiden yang di atas juga menunjukkan kebersamaan. Partai saya PKB dirangkul jadi menterinya kok. Kenapa sekarang kita nggak sama-sama bimbing? Tujuannya untuk Cilacap cocok kan? Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan. Saya mungkin tadi sudah sedikit menyimak terkait dengan sambutan yang disampaikan oleh Pak Kadis, yang tentunya betul kami ada prinsip kerja becus dan tepat. Itu harapannya jangan hanya menjadi sebuah slogan, hanya tertuliskan dan Bapak Ibu tanda tangani tapi tidak merasapi. Monggo silakan baca baik-baik, resapi. Insya Allah kalau kita jalankan akan menjadi bisa pedoman, ya, caranya ya way of life, pedoman dalam kita kehidupan berbirokrasi. Artinya apa? Insya Allah benar-benar manfaatnya akan membuat Cilacap lebih baik lagi, lebih bercahaya dan lebih maju besar. Oleh karena itu tentunya jangan hanya sekedar formalitas sudah dilaksanakan, saya sudah dilapori oleh Kepala Dinas, oleh mungkin Korwil, menyampaikan bahwa sudah ditindaklanjuti sampai tingkat ke sekolah itu, tapi terus kemudian hanya sekedar dipajang, hanya sekedar ditandatangani, itu yang sama sekali tidak kami inginkan. Lebih baik tidak tertuliskan dan terpajangkan, tetapi itu dijalankan, daripada hanya sekedar simbolis tertulis tetapi tidak dijalankan. Bapak Ibu semuanya, keluarga besar PDANK yang saya hormati, yang saya banggakan. Terus yang selanjutnya, betul yang disampaikan Pak Adis, kami memiliki visi misi terkait dengan dunia pendidikan. Karena hasil kami selama hampir 1 tahun meraih hati simpati masyarakat Cilacap, 3 hal pokok yang biasanya dirasakan masyarakat. Bidang yang pertama infrastruktur, yang kedua kesehatan, yang ketiga pendidikan. Apa sih yang menjadi pendidikan? Istilahnya sekolah gratis. Nah, ini selalu menjadi program. Tetapi banyak masyarakat yang masih merasakan kok masih ada sumbangan orang tua, kok masih ada mungkin ya istilahnya apa, bermacam-macam lagi. Kalau memang betul aturan masih memperbolehkan karena berbagai faktor, dana bos yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak mencukupi untuk mendukung semuanya kegiatan secara optimal. Oleh karena itu saya beberapa kali diskusi dengan Dinas Pendidikan untuk bagaimana benar-benar coba mengkaji kembali terkait pemanfaatan dana bos di teman-teman sekolah. Artinya begini, contoh pemerintah kabupaten dengan adanya instruksi efisiensi, kita juga sama. Kegiatan yang seharusnya tidak perlu, ya tidak perlu. Kegiatan yang memang seharusnya cukup dilaksanakan 1 kali, kenapa harus direncanakan 2-3 kali? Kegiatan yang seharusnya tidak perlu dibelanjakan, kenapa harus dibelanjakan? Walaupun mungkin ada pagu, ibarat contoh begini Bapak Ibu semua. Di Pemda itu ada yang namanya standar satuan harga. Itu yang namanya pagu tertinggi. Selama kegiatan tidak lebih dari itu, tidak ada masalah. Tetapi ketika di dalam proses pembelanjaan atau rencana anggaran pelaksanaan kok ada harga yang lebih rendah, yang namanya proses ini seharusnya berpatokan kepada
kepada harga di lapangan. Tidak salah, misal harga kertas mungkin anggap saja fotokopi misal anggap saja 200 perak, SSH-nya seperti itu. Tetapi ada fotokopi dan rata-rata fotokopi itu 150 bahkan 170 150. Ya otomatis begitu ada BPK pemeriksaan ngecek ke fotokopi, ya Bapak Ibu pasti ada temuan. Karena tadi fotokopi ditanya di situ adalah 150. Memang tidak salah Bapak Ibu semuanya membelanjakan 200 karena SSH-nya belum. Yang dimaksud pemerintah efisiensi adalah Bapak Ibu semuanya real dalam pembelanjaan. Ya, sehingga nanti akan timbul ada efisiensi yang ini dialihkan untuk anggaran-anggaran yang sifatnya lebih prioritas. Itulah dimaksud efisiensi, sehingga saya mendorong sekali lagi dengan Dinas Pendidikan untuk coba dikaji lagi, bos, kegiatan-kegiatan yang mungkin selama ini dinilai dievaluasi, lah kok manfaatnya tidak banyak ya untuk siswa, tidak manfaatnya tidak terlalu ini untuk sekolah, hanya cenderung seremonialitas, hanya cenderung formalitas, hanya cenderung rutinitas yang tidak ada ketika tidak dilaksanakan tidak apa-apa, tidak melanggar aturan. Coba diefisienkan lagi sehingga dana pos akan lebih efektif untuk tadi menangani semisal. Saya paham kondisi kita mungkin beberapa sekolah kekurangan tenaga kependidikan, sehingga sumbangan orang tua itu digunakan untuk membiayai tersebut. Apalagi ada aturan sekarang dari pemerintah pusat tidak boleh APBD untuk tenaga yang di luar P3K atau ASN, PNS yang nanti dari pemerintah. Ini kan juga dinamika lagi. Di sisi lain tidak boleh APBD membiayai, tapi di sisi lain sekolah kekurangan. Kalau dari APBD nggak bisa, kan harus dari sumber yang lain. Maka dari itu masih banyak sekolah yang juga dana sumbangan orang tua untuk mengcover yang seperti ini. Lagi coba kita cari solusinya agar benar-benar nanti kita harapannya mengurangi bahkan menghilangkan sumbangan orang tua, agar prinsip sekolah gratis itu benar-benar ada. Ini karena apa? Saya hampir ketemu orang tua murid itu selalu menyampaikan, Pak, masih harus bayar ini itu yang sifatnya orang tua. Ada juga yang bahasa begini, kan sumbangan tidak wajib ya Mas Bupati, tetapi kok anak saya dibilangi sama gurunya ya katanya ditagih gitu. Ya saya nggak tahu apakah mungkin anaknya yang salah menyampaikan informasi dulu. Misalnya Pak gurunya mengingatkan ke siswanya, nah tolong ingatkan orang tua sumbangannya aja pelalen. Itu mungkin bahasa guru kan. Tetapi bahasa anak, Bu ditagih iurannya nang guru. Gane mereka orang tua wis lagi nang kantor lagi mumpet permasalahannya jadi sumbangan kok paksaan gitu. Itu yang mungkin dinamika juga permasalahan komunikasi yang pada akhirnya nyun sewu teman-teman media, teman-teman LSM menyoroti itu, menemukan itu, yang pada akhirnya sering masyarakat mengeluhkan sekolah gratis tetapi tidak gratis. Ini sedang kami cari formulasinya yang terbaik secara APBD anggaran bisa terus bisa meringankan sekali lagi beban orang tua murid. Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan. Terus yang selanjutnya kami juga ingin melakukan banyak perubahan di dunia pendidikan terkait dengan beberapa sistem. Efisiensi akan terus kita optimalkan, termasuk nyuwun sewu kepada Pak Supri, Pak Dr. Supri, aset ini PNS yang sudah S3 selain kemarin saya nih, yang sudah ada Pak Supri. Saya memang beberapa hal menyampaikan terkait dengan salah satunya, jujur ya, sampaikan kemungkinan kami mengkaji, bahkan saya sudah meminta kajian ke Kepala Dinas untuk membubarkan Korwil. Saya tidak saya paham misalnya pada dolan mari turun beliau apa Pak Supri namanya politik kan gitu kan, padahal bupatinya yang gitu kan. Artinya begini, kita melihatnya satu, kenapa saya muncul ada kebijakan seperti itu. Saya kemarin waktu di Cilacap Utara Pak Kadis menyampaikan,
saya menerima banyak masukan yang menurut saya ini perlu dievaluasi. Kalau Korwil mau berbenah, saya kebijakan ini saya tarik. Toh yang sesuai dengan aturan memang tidak ada kewajiban untuk membentuk Korwil, tidak ada sama sekali dalam regulasi aturan. Ini hanya kebijakan bupati terdahulu. Dan aturan undang-undang membolehkan tidak direknya dari sekolah langsung kepada dinas pendidikan. Itu aturan. Tapi karena dulu kebijaksanaan dari bupati sebelumnya adalah Korwil untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi. Tetapi ternyata dari niat itu ada beberapa yang dimanfaatkan. Menurut saya akeh iuran, akeh tarikan yang dibebankan kepada kepala sekolah. Dan menurut saya mungkin itu oknum, tidak semuanya. Itu dipaksakan kudu gawe iye pada, kudu dipaksakan tuku iye mereke pada. Nong arep kemarin dia gawe kegiatan kudu bukri caranya. Tidak seperti itu fungsi Korwil. Bahkan kemarin saya menantang kepala dinas untuk berinovasi dan Korwil. Seandainya ada kegiatan harapan kami yang melibatkan bapak ibu guru ataupun sekolah, kepriwe caranya aja sampai anak tarikan harus memiliki inovasi. Contoh mungkin kerjasama. Banyak guru yang gajinya lewat perbankan, misal Bank Jateng. Kenapa membuat kegiatan seminar? Ayo minta CSN yang menjateng. Nek angel-angel kepala dinas ekonomi laporkan kepada bupati. Kok diri tetap pindah ke ini. Jadi ke depan saya tidak ingin ada istilah seminar ataupun pelatihan ataupun apa yang membebankan bapak ibu guru atau membebankan sekolah. Apalagi itu diakomodir, dikoordinir oleh Korwil. Kalau Korwil bisa berbenah seperti itu, Pak Supri kan sebagai ketua paguyubannya, saya mungkin akan mengkaji ulang paguyuban. Tapi kalau tidak, saya akan benar-benar melaksanakan itu karena ini amanat aturan dan tidak melanggar aturan. Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati yang sebenarnya, kenapa kami seperti itu? Karena kami ingin benar-benar melakukan perbaikan. Termasuk kami waktu kampanye, dan saya sebenarnya sudah lakukan zaman jadi wakil bupati, saya komitmen untuk tidak ada jual beli jabatan. Ini bukan hanya untuk pencitraan kami, tidak. Bukan hanya omong-omong, tidak. Saya sudah menyampaikan ke tim relawan, ke tim partai koalisi dan semuanya, jangan sampai hanya ini di bupati, wakil bupati saja, tetapi mungkin istilahnya siaran kasak kusuk. Sana kasar masuk kepengen jadi kepala sekolah, kepengen pindah maring ini, lewat timnya Mas Samsul, lewat relawannya Mas Samsul, lewat partai koalisi Mas Samsul. Atau saya pengen promosi jadi pejabat struktural, maring kabupaten, sing mungkin pengawas, sing mungkin penilik, sing mungkin Korwil atau dan sebagainya, lewat orang-orang yang tadi saya sebutkan atau partai yang saya sebutkan tadi. Kalau saya dengarnya sebelum pelantikan, tidak akan saya lanjut. Kalau saya tahunya setelah pelantikan terbukti bahwa saya tahu ada transaksi, saya akan batalkan pelantikannya. Karena saya tidak omong-omong. Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati, yang saya baca, kepengen itu dunia pendidikan tinggal sudah fokus ngajar, memberikan pelayanan untuk sesama institusi di sekolah, memberikan pelayanan kepada terutama murid dan berkoordinasi, sama ada fungsi juga pelayanan kepada murid. Sudah fokus itu. Iuran-iuran tarikan tidak ada lagi, sumbangan-sumbangan sebagainya tidak ada lagi. Makanya saya juga kemarin nanya ke Pak Kadis, ini acara silaturahmi itu biasanya ke ya biasanya ya ini iuran. Coba di formatnya berubah ke depan. Kalau ada event pertemuan lagi, gunakan pihak ketiga, jangan sampai ada iuran dari sekolah, Korwil, guru, pengawas dan sebagainya. Apa mana dengan pendopo yang gratis makannya sama senekel gitu. Ini kepengen ngumpul mendingan pendopo saja kan. Nanti saya bilang ke bagian umum dilonggarkan anggaran untuk makan minum menjamu tamu. Jadi ketemu kumpul-kumpul asal urusan hanya snack makan mendingan pendopo kayak biar kalian tidak ada iuran makan minum. Nek pembicarakan bupati urusannya moni
ya, Bupati. Jadi saya komitmen untuk benar-benar hal tersebut. Hilangkan juga image saya pejabat kabupaten Maringana, saya walaupun orang jaluk aja terus kemudian yang biasanya biar bisa menghilangkan seperti itu. Sudah ada SPPD perjalanan dinas. Kalau misalnya melakukan dinas pengawasan mungkin kunjungan kemana itu sudah ada. Tidak perlu dapat lagi apa ini atau mungkin kepala sekolahnya menyiapkan ini untuk pejabat dinas konek orang mau dingel-ngel mungkin urusannya di masing-masing bidang. Oh, kalau ada yang seperti itu Bapak Ibu semuanya, kalau saya berikan kewenangan untuk lapor ke Bupati, ada orang dinas yang seperti itu laporkan, langsung saya tindak. Sing pengen jadi kabin akeh kok, sing pengen jadi kasubit akeh banget, kan? Sing pengen jadi korwil akeh, sing pengen jadi kepala sekolah banyak. Kalau ada yang masih seperti itu, budaya seperti itu, laporkan ke Bupati. Silakan saya jawab. Tak pikul dulu menunjuk siapa yang melaporkan, tapi saya tidak lanjut seperti itu. Cocok ya? Karena saya anak seorang guru bahwa itu semuanya, jadi saya benar-benar ingin melakukan perbaikan. Kami ingin bermanfaat, kami ingin husnul khotimah 5 tahun ke depan, termasuk dalam bidang pendidikan. Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, terus yang selanjutnya. Ini kebetulan ada Bu Soim. Bu Soim itu salah satu tim relawan yang sangat membantu kami. Ada aspirasi dari keluarga besar Nahdlatul Ulama melalui lembaganya, di dalamnya ada TPI Madin yang ini saat ini terdampak dengan adanya penerapan 5 hari kerja, 5 hari sekolah. Terus kemudian pada saat kemarin saya ditawari konsep untuk bagaimana melakukan evaluasi terhadap tersebut. Saya terima hal tersebut. Apapun kebijakan, seorang pemimpin itu harus berdiri di tengah-tengah dan posisi yang adil. Saya menyadari, saya pun kalau berbicara kepartean, Mas Samsul, Mbak Ami, udah bupati ini mau PKB kalau mau Golkar, bupati ini KB Partai. Mas Samsul juga bupati ini KB 2,1 juta jiwa. Mas Samsul Mbak Ami udah bupati ini mau NU tok, udah bupati ini mau Muhammadiyah tok, udah bupati ini mungkin kelompok organisasi tertentu, tidak. Tetapi kami harus benar-benar menjadi ketika ada keputusannya di tengah-tengah, sehingga Bapak Ibu semuanya kita berharap hal ini sedang kita kaji. Kalau nanti ada keputusannya di tengah-tengah, baik untuk semuanya TPI Madin tidak terganggu, semisal ya, kami kan berusaha 12.000 guru anak. Bagi bupati, wakil bupati anak 2, sekitar berarti 700 ribuan orang tua murid, itu juga apapun itu anak. Kalau total penduduk kan 2,1, sekitar 700 ribu atau 800 ribu yang siswa lah ya. Itu semuanya berarti anak. Kami berupaya ke depan ini mengambil keputusan yang insya Allah ya semuanya bermaslahat di masing-masing pihak. Jadi nanti kita akan kaji kembali, evaluasi kembali, terus kemudian mana yang terbaik. Saya paham Bapak Ibu guru, banyak teman-teman saya yang seumuran saya, seangkatan, baik teman SD, SMP, SMA yang sekarang menjadi guru, banyak bilang, aduh Mas Samsul kok naik nyong 6 hari sekolah meneh, duhnya minggu orang bisa ngasor, ngomong anak, quality time untuk keluarga, cuciannya ya numpuk-numpuk dan sebagainya. Ya berarti kalau saya dulu batil-batil saya banyak. Tapi Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hal yang terdampak, ini yang harus kita carikan solusi. Sehingga Bapak Ibu semuanya, nanti apapun hasil kajian saya akan lakukan secara profesional, secara terbuka. Terus kemudian Bapak Ibu semuanya memposisikan diri seperti ini. Kok nek engganin yang nang posisinya bupati sih kayak apa ya? Sisi lain seperti ini, sisi lain seperti itu. Ketika harus mengambil keputusan seperti ini, itu ya itulah resiko jadi seorang bupati. Ibarat misalnya ada 2 pilihan yang terbaik sebagai seorang umar itu kan memilih pilihan yang mengakomodir bermaslahat untuk kedua belah pihak. Ketika ini keputusannya untuk dua belah pihak. Tetapi ketika harus diberikan pilihan untuk memilih salah satu,
seorang pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika membela atau memihak kepada yang sifatnya lebih banyak. Misalnya ada keputusan siji belani wong loro, siji belani wong lima. Ketika seorang pemimpin, syukur-syukur adalah mengakomodir kedua-duanya di tengah-tengah. Ini yang namanya adil, proporsional dan profesional. Tetapi ketika pada situasi tidak bisa mengambil keputusan di tengah-tengah, pemimpin yang diridhoi Allah keputusannya adalah yang belani yang banyak. Ngaten nggih Gus, nanti mungkin bisa Gus pulasnya. Akhirnya apa? Ya, posisikan. Oh berarti bupati orang belani sing loro bukan seperti itu. Yang dua nanti kita sesuaikan. Terus kemudian kita atur bagaimana ada solusi yang terbaik. Sehingga nanti akan pada halnya keputusan ini walaupun awalnya membela yang ini, tapi yang ini yang dua nanti akan berlama-lama menyesuaikan sehingga akan setara, kemudian akan sama-sama terakomodir pada titik tertentu. Mungkin di awal keputusan ini akan mungkin menyenangkan pihak yang ini yang lain, yang ini merasa tersakiti. Tapi posisikan kalau salah ini antara surga dan neraka bagi seorang umarok itu banget tipis nih Gus ya. Makanya menurut saya pernah kalau nggak salah bisa disita antara kiai, antara umarok dengan ulama, kiai dengan bupati lebih memiliki kesempatan sama untuk masuk surga. Tapi bisa lebih cepat bupati keputusannya itu adalah ketika pada membela bermaslahat yang lebih baik. Tapi ketika tidak, ya sudah neraka juga sangat dekat. Sehingga bagi semuanya ketika nanti suatu saat mungkin ada keputusan kebijakan di bidang pendidikan, jangan terus diterima dengan emosional, jangan terus diterima dengan pikiran pendek, renungi. Kalau saya jadi bupati seperti apa sih? Kalau saya mengusulkan jadi kepala dinas kok ini regulasi aturan kepala dinas seperti ini. Kalau saya jadi ketua PGRI, kok PGRI bikin seperti ini, seperti apa sih ya? Nah, jadi coba posisikan diri mereka sehingga kita punya, oh iya, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Itulah yang namanya kedewasaan di dalam bergaul, berbirokrasi. Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan, mungkin beberapa hal itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa membersamai sampai selesai kecil Gus. Nanti saya merekakan di belakang sudah ada kegiatan lagi dari anggota DPR RI. Mohon maaf. Ini acara kunjungan pada jam 9, jam 10, jam terus bukan telu acara. Untung baik nangkanya dari saya kok bisa tergeser gitu. Tapi tidak mengurangi rasa hormat. Sekali lagi mohon maaf lahir batin ya untuk semuanya. Saya juga ikhlas dan memaafkan bagi semuanya yang biarlah sudah berlalu. Saya dengan Mbak Ami hanya butuh Bapak Ibu semuanya bekerja secara profesional, proporsional di bidang pendidikan, membantu visi misi kami di bidang pendidikan. Terus yang selanjutnya ingat prinsip kerja becus dan tata. Jangan lupa sekarang eranya era teknologi. Harap Bapak Ibu semuanya tidak berupaya ini menjadi kontrol keterbukaan, menjadi orang semuanya bisa segera memviralkan. Nanti Bapak Ibu semuanya yang akan menerima ketegasan aturan. Zaman dulu ketika tidak ada teknologi, ketika tidak ada orang bisa merekam di mana-mana, mungkin pimpinan bisa lunak kebijakannya. Tetapi begitu sudah viral, mau tidak mau aturan harus tegas diberlakukan. Karena kalau tidak tegas sesuai dengan aturan akan bisa dilaporkan ke ombudsman, akan bisa digugat ke PT UN karena keputusannya tidak sesuai dengan aturan. Masyarakat tinggal Google, harusnya disiplin pelanggaran disiplin berat, kok bupati ngasih disiplin pelanggaran ringan, bos gugat PT UN kan, gugat somasi, gugat kemarin ombudsman, bos. Zaman teknologi sehingga harus menjadi kontrol, kita harus berperilaku yang baik dalam sehari-hari di lingkungan rumah dan sehari-hari di lingkungan kerja. Ingat sekali lagi 3K ini yang saya komitmen di mana-mana dan saya komitmen. Yang pertama, jangan bermain harta, jangan korupsi memperkaya diri pribadi, tidak boleh jual beli jabatan. Yang kedua, tahta. Yang ketiga, wanita. Sampaikan kalau ada kepala sekolah, guru
bermain, ibu-ibu ya bermain, bapak-bapak ya. Gitu. Sampaikan juga pokoknya laporan, boleh saya akan proses dengan tegas gitu. Oke, ada tahapan peringatan 1, peringatan 2 dan sebagainya, tapi akan kalau tidak ingat sedikit bupati ini mandan salahnya kadarnya mandan dhuwur Gus. Sudah dari bupati akan banget mau pada laporan gitu ya. Kadang-kadang laporannya ya anak video nih, anak percakapan nih, gitu kan kadarnya nggak mandan dulu, makanya terus saya ya jadi yang ngerti KB kartunya gitu kan ya. Sehingga Bapak Ibu semuanya ini menjadi kontrol peringatan gitu. Ya yang sudah ini wis lupakan, terus tinggalkan, terus kemudian jangan sampai diulangi lagi, itu kita perbaiki ke depan bareng sampai dengan tahun. Itu ya. Matur semangat, sekali lagi mohon maaf lahir batin. Mari kita sama-sama sukseskan Cilacap untuk lebih lagi, lebih bercahaya dan maju besar. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila menyampaikan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.